Rentetan rudal Hizbullah kembali gempur jantung Tel Aviv pada Senin 18 November 2024 waktu setempat. Dikabarkan lantaran pertahanan udara Israel alias Iron Dome gagal mencegat mengakibatkan kerusakan signifikan. Mengutip Al-Mayadin pada 19 November, tentara Israel mengonfirmasi kabar itu pada Senin 18 November 2024. Lebih tepatnya, militer mengonfirmasi bahwa Tel Aviv telah menjadi sasaran beberapa rudal canggih dari Lebanon. Media Israel melaporkan bahwa rudal canggih itu berjenis rudal Fateh 110. Rudal yang dikenal memiliki daya rusak besar, dirancang untuk menyerang target kritis dengan akurasi tepat dalam jarak hingga 10 meter. Mengakibatkan kerusakan signifikan dan pemadaman listrik di beberapa bagian di wilayah jantung Israel tersebut. Antara lain, rudal mendarat di Ramat Gan, kota pusat di wilayah Tel Aviv. Selain itu, kebakaran hebat juga terjadi hingga dilaporkan banyak orang terluka dan sedikitnya 2 orang tewas. Pekan berdarah pasukan Israel di front tempur di utara dan selatan telah terjadi seusai pidato Israel Katz beberapa waktu lalu. Media Israel bak mengolok-olok pidato dari Menteri Pertahanan baru Israel Katz tersebut. Mengutip Tribun News pada 19 November, hal itu menurut laporan media Israel Channel 12 dan Kaberni pada 18 November 2024. Lebih tepatnya, Katz sempat mengklaim kemenangan IDF beberapa hari yang lalu, namun bukti di lapangan justru menyatakan sebaliknya, di mana IDF mengalami kerugian besar dalam hal personil dan peralatan tempur, baik di front utara melawan Hizbullah Lebanon maupun di front selatan melawan milisi perlawanan Palestina di Gaza. Media Israel itu bak mengolok-olok klaim Katz dengan menyatakan bahwa pekan setelah pidato Katz adalah yang paling berdarah bagi IDF di utara dan selatan. Sehingga media Israel itu bak memberikan ulasan yang mencemooh pernyataan Katz yang mengklaim kemenangan atas Hamas dan Hizbullah. Hizbullah mulai menggila, menggempurkan rentetan salvo roket ke pemukiman Kiryat Shmona, menghantamkan 17 serangan ke kumpulan IDF di Lebanon dan utara. Mengutip Tribun News pada 19 November, klaim itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Senin 18 November 2024. Lebih tepatnya, Hizbullah telah menembakkan rentetan roket ke tentara IDF di pemukiman Kiryat Shmona di Israel Utara. Serangan itu dilontarkan seusai Hizbullah juga telah melontarkan 17 serangan roket terhadap kumpulan IDF di Lebanon Selatan dan Israel Utara pada Minggu 17 November 2024. Dikabarkan bahwa serangan gila selanjutnya dari Hizbullah ini juga kembali terjadi tak lama seusai mendengar kabar juru bicara Hizbullah Mohammed Afif tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Rash al-Nabah di pusat ibu kota Lebanon, Beirut. Gelombang serangan roket dari Hizbullah ini juga telah menargetkan Tel Aviv, yakni di Ramat Gan dan Bnei Brak, mengakibatkan kebakaran, pemadaman listrik dan kehancuran parah hingga 7 regu pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
ratusan truk bantuan makanan untuk Gaza dilaporkan telah dijarah kejam dan brutal pada Sabtu 16 November 2024. Namun pihak UNRWA baru mempublikasikan berita tersebut pada Senin 18 November 2024 melalui unggahan di media sosial X mereka. Mengutip Tribun News pada 19 November, hal itu dikabarkan oleh Louis Waterich, pejabat darurat senior UNRWA, di mana hampir 100 truk dari total 109 truk bantuan yang membawa makanan untuk warga Gaza dijarah kejam setelah memasuki Gaza. Bahkan pengemudi dipaksa di bawah todongan senjata untuk menurunkan bantuan. Disebut sebagai kerugian bantuan terburuk selama 13 bulan perang, memberikan dampak kritis lantaran kekurangan parah melanda. Diketahui konvoi bantuan makanan itu disediakan oleh Badan PBB UNRWA dan Program Pangan Dunia, diperintahkan oleh Israel untuk berangkat dalam waktu singkat melalui rute yang tidak dikenal dari perbatasan Kerem Shalom. Menurut UNRWA, dengan tanpa intervensi segera, kekurangan pangan yang parah akan memburuk dan semakin membahayakan kehidupan dari lebih 2 juta orang yang bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Pihak berwenang Israel disebut terus mengabaikan kewajiban hukum mereka berdasarkan hukum internasional untuk memastikan kebutuhan dasar penduduk terpenuhi dan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan yang aman. Kendaraan tempur alias Rampur IDF dikabarkan meledak dan awaknya yang berada di dalam dikabarkan ikut hancur. Selain itu, sebanyak 12 infanteri ditarget menggunakan peluru anti personil oleh perlawanan. Mengutip Al-Mayadin pada 19 November, perlawanan Palestina terus berlanjut dalam menghadapi dan menyerang pasukan Israel menandai hari ke-409 perang agresif terhadap jalur Gaza kemarin. Rincian serangan terbaru, Brigade Al-Qasam melaporkan serangan terhadap tank Merkava dengan peluru Yashin 105 dan menargetkan unit infanteri Israel di pusat Beit Lahia, Gaza Utara dengan peluru anti personil serta menewaskan 5 tentara di Al-Jawani. Sementara itu, Brigade Al-Quds menghancurkan kendaraan militer Israel di Atatra dengan bom Takib dan menyerang pasukan di Beit Lahia serta Rafah menggunakan mortir 60 mm. Perlu diketahui sebelumnya pada Sabtu 16 November, perlawanan Palestina juga melakukan penyergapan langsung di mana Al-Qasam menghabisi 3 tentara Israel dari jarak dekat di dekat bundaran Abbas Kilani di utara Beit Lahia dan menembak mati tentara keempat. Pasukan IDF membantah kabar soal Iron Dome mereka gagal mencegat rudal Hizbullah. Haim Surgraf, kepala polisi di wilayah Ramat Gan, mengklaim bahwa serangan itu merupakan serangan langsung oleh rudal berat dan tak terkait dengan Iron Dome. Mengutip Tribun News pada 19 November, awalnya militer IDF mengklaim mencegat rudal yang disebut diluncurkan dari Lebanon. Sementara itu, media Israel Channel 12 melaporkan bahwa ada sebuah rudal mendarat di kawasan Neibrak, timur Tel Aviv setelah sistem pertahanan udara gagal mencegatnya. Namun Haim Surgraf mengklaim insiden tersebut tidak terkait dengan rudal pencegat, melainkan serangan langsung oleh rudal berat. Kerusakan yang dilihat di dalam gedung yang hancur disebutnya adalah bagian dari mesin. Dengan begitu ia menyarankan agar warga sipil tidak menuju ke TKP dan segera mengosongkan alun-alun yang ada di dekatnya. Jalur Gaza dikabarkan telah membuktikan diri menjadi medan perang yang sulit
lantaran tank MBT tercanggih Merkava 4 IDF menjadi rongsokan bertabur debu dan pasir Gaza. Mengutip Tribun News pada 19 November, kemunduran besar dalam perang Gaza disebut telah melanda Israel. Lantaran muncul bukti foto-foto dalam unggahan tank posting di X pada 15 November, di mana tank tempur utama alias MBT Merkava 4 Barak hancur jadi rongsokan berbalur debu dan pasir Gaza. Bahkan laporan IT mengutip Eurasian Times menunjukkan bahwa perkembangan besar dalam konflik Gaza telah muncul dengan klaim bahwa IDF potensial telah kehilangan tank pertempuran utama Merkava 4 Barak yang canggih. Dilaporkan bahwa insiden itu belum pernah terjadi dalam perang-perang sebelumnya. Dilaporkan juga bahwa hancurnya tank Merkava 4 menyoroti resiko yang meningkat dalam kampanye militer Israel di Gaza. Sesuai laporan Eurasian Times, tank Merkava 4 Barak itu hancur oleh IED peledak rakitan dari perlawanan. Hizbullah dilaporkan telah terbuka dengan proposal gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Apakah menjadi tanda bahwa Lebanon siap mengakhiri perangnya dengan Israel pasukan Benyamin Netanyahu? Mengutip Al Arabiya pada 19 November, hal itu diumumkan oleh Ketua Parlemen Nabi Berri Ali Hasan Khalil pada Minggu 17 November 2024 malam. Meski rancangan yang diajukan Washington ke Beirut pekan lalu belum disepakati secara eksplisit, namun kelompok tersebut menunjukkan sinyal positif yang mengindikasikan kesiapan mereka untuk mencapai kesepakatan. Hal itu diutarakannya menurut sumber yang terlibat dalam pembahasan. Kini Amos Hochstein, seorang pembantu senior Amerika Serikat untuk Presiden Joe Biden, telah bersiaga dan bersiap terkhusus untuk melakukan perjalanan ke Beirut berdasarkan tanggapan resmi Lebanon dalam beberapa hari mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.